Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan at-tawazun. Apa itu at-tawazun? At-tawazun itu adalah keseimbangan, bukan kejomplangan, bukan ketidakseimbangan, ketidakadilan, memberatkan sepihak, meringankan atau mengecilkan pihak lain, mengunggulkan dunia, mengabaikan akhirat, mengunggulkan akhirat pun juga sebaliknya mengabaikan dunia. Nanti dalam arti yang sebenarnya. Hal inilah yang kita coba lebih pahami di kesempatan pengajian kita di subuh Jumat hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Qasas, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Carilah dengan karunia yang Allah berikan, carilah dengan karunia, dengan nikmat yang Allah berikan, kebaikan, keuntungan, kemaslahatan untuk akhiratmu. Tapi jangan sekali-kali kamu mengabaikan bagianmu, hakmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, memang kata-kata nasib ya mudah-mudahan itu juga yang kemudian diambil untuk bahasa kita, kata-kata kita dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan nasib. Iya, nasib. Jadi memang bahasa Indonesia diilhami oleh bahasa Arab, atau cukup banyak yang memang kata-kata dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Nah, kalau kita sudah sebut nasib, ya kita paham. Nanti bahasa Al-Quran nasib kadang dimaknai bagian, kadang dimaknai hak. Nanti ya juga berarti nasib, ya keadaan kita. Carilah dengan karunia, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kebahagiaan untuk akhiratmu, kebaikan untuk akhiratmu. Namun jangan sekali-kali abai untuk urusan duniamu. Kadang ya memang kita itu sama landasan, sama dalil yang kita gunakan, tapi di dalam memahami dalil dimaksud ya kadang berbeda. Ya berbeda yang memang kadang
bertolak belakang, berbeda, kadang bisa saja juga saling melengkapi. Nah, terkait ayat ini Al-Qasas 77 ini ya memang kadang-kadang orang bersandar pada ayat ini justru dalam kesehariannya seseorang itu hanya berkutat untuk urusan akhirat. Dia benar-benar mengabaikan urusan dunia. Atau kebalikannya nanti. Kan diingatkan oleh Allah, kita tidak boleh mengabaikan dunia kita. Nah, sehingga dunia justru lebih diutamakan. Ada juga yang seperti itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita ingin memahami apa sih yang dimaksud dengan nanti urusan dunia, nanti urusan akhirat, apa sih yang dimaksud? Islam sama sekali tidak mendikotomi, memisahkan ini urusan akhirat, tidak ada hubungannya dengan dunia. Ini urusan dunia, tidak ada hubungannya dengan akhirat. Itu namanya mendikotomi. Nah, Islam tidak kenal itu. Islam tidak kenal itu. Apapun yang justru terkait dengan urusan-urusan keduniaan, kerja duniawi, tidak ada yang bisa dipisahkan dengan urusan akhirat. Tidak ada yang bisa dipisahkan dengan urusan akhirat. Ini. Nah, sehingga yang diinginkan oleh ajaran Islam justru adalah apa yang Allah berikan dalam bentuk kenikmatan kan, dalam bentuk anugerah kan, dalam bentuk karunia kan, yang Allah sendiri menyebutkan wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah, tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena begitu banyaknya anugerah Allah. Tinggal mau jujur enggak? Tidak ada yang memang mau jujur mengakui, melainkan melihat, melainkan menyadari betul bahwa nikmat Allah, karunia Allah yang Dia curahkan atas kita selaku hamba-hambanya luar biasa. Di subuh hari ini luar biasa kan? Luar biasa kan? Tapi ada yang pandai mensyukuri, ada yang tidak. Tanpa karunia Allah, tanpa nikmat Allah, tanpa izin Allah, tanpa diberikan oleh Allah, akankah kita berada di tempat ini? Tentu tidak kan. Nah, ini semuanya kan nikmat yang memang luar biasa. Kita sehat, nikmat. Kita masih bisa memejamkan mata kita, nikmat. Pernah kita bayangkan enggak? Atau pernah kita alami enggak? Mata kita tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa tidur. Baru satu poin, terasa kan? Begitu nikmat yang namanya istirahat, yang namanya tidur, itu ditarik oleh Allah.
Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, nikmat, karunia yang memang luar biasa. Ini Allah menginginkan agar kita memang menggunakannya dalam rangka mendapatkan nikmat yang lebih luar biasa lagi di kehidupan di akhirat kelak. Untuk di dunia saja kita mengakui luar biasanya, tapi sesuai dengan janji-janji Allah di akhirat lebih luar biasa lagi. 99 banding 1. Yang mana yang 99? Yang mana yang 1? Yang 99 itu kenikmatan akhirat. Yang 1 itu kenikmatan dunia. Jauh dari berbanding lurus. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, makanya Al-Quran membahasakan wal akhiratu khairun laka minal ula. Bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik, lebih nikmat, lebih luar biasa ketimbang dunia. Iya, sekalipun demikian, kita ulangi lagi bahwasanya jangan kemudian karena kita mengejar akhirat kita abai dengan nasib kita, hak kita, keadaan kita di dunia. Itu juga tidak diinginkan oleh Allah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ada yang namanya hak fisik, hak badan, hak adami, nanti ada juga hak Allah, hakun adamiyun, hak manusia. Berbicara bagaimana keseimbangan itu didapatkan, sebenarnya berarti kita berbicara bagaimana hak-hak itu memang diberikan sebagaimana mestinya. Saya ulangi, berbicara nanti bagaimana kita mewujudkan keseimbangan, bukan tidak seimbang, bukan jomplang. Ini hal-hal keduniaan, ini hal-hal keakhiratan, adalah dengan jalan bagaimana memberikan hak-hak itu sebagaimana mestinya. Nanti hak adamiyun, hakun adamiyun, hak sesama, nanti hak diri kita, nanti hak Allah. Begitu itu kita tepati, maka sebenarnya kita telah berbuat yang memang seimbang, yang memang adil. Kalau saya tanya, lebih cerdas manusia atau lebih cerdas binatang?
Kok saya baru dengar pertanyaan seperti itu? Jelaslah lebih cerdas manusia. Kan pasti itu jawabannya kan? Lebih cerdas manusia kah atau justru lebih cerdas binatang? Ya pasti jawabannya kan, ya lebih cerdas manusia lah, masa lebih cerdas binatang? Oke, lah sekarang lebih berkomitmen manusia kah atau lebih berkomitmen binatang kah? Dengan apa-apa yang memang mestinya, yang memang tidak bisa tidak untuk ditepati, maka akan berbeda. Ternyata kadang binatang itu lebih berkomitmen daripada manusia. Saya contohkan. Pipit. Tahu kita burung pipit ya? Mau nggak dia begadang? Nggak tidur. Ini mumpung musim panen nih. Padi banyak. Akhirnya pipit tidak mau tidur. Pokoknya cari makan siang malam. Akankah kita dapatkan yang seperti itu? Jawabannya kita tidak pernah berbeda, kita tidak pernah ragu untuk mengatakan pasti tidak ada seekor pipit pun yang mau begadang bermalam-malaman untuk memenuhi kebutuhannya, katakanlah kebutuhan hidupnya. Nah sekarang manusia ada enggak yang siap dan mau lembur? Ya untuk urusan rezeki, ya untuk urusan-urusan yang lainnya yang sifatnya keduniaan. Ada enggak manusia yang siap lembur? Ya bukan ada lagi, cukup banyak. Acaranya malam ini luar biasa menariknya. Lembur, bermalam-malaman berjaga. Untuk yang nyata-nyata baiknya sekalipun, dan kadang untuk yang justru kebaikannya dipertanyakan. Maksud saya, ini malam 27 baru lalu kan Ramadan. Ini malam 27. Saya menduga karena ini malam ganjil, malam inilah malam qadar. Maka saya malam ini semalaman tidak akan tidur. Akhirnya ini umpama dampaknya yang terjadi adalah subuhnya bablas, zuhurnya bablas, asarnya bablas, bangun-bangun sudah harus siap berbuka. Pertanyaannya, benarkah pendirian yang seperti itu? Harus siap dengan jawabannya. Pertanyaannya, benarkah pendirian yang seperti itu? Wakili Pak Iskandar, kita semalaman tidak tidur, tapi subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, bangun-bangun sudah tarhim, bangun-bangun sudah wirid menjelang berbuka. Betulkah cara menjalani hidup seperti itu? Pak Iskandar mewakili, tidak betul. Ini namanya mau mendapatkan kebaikan
dengan meruntuh kebaikan itu sendiri. Mau mendapatkan kebaikan dengan meruntuh kebaikan itu sendiri. Nah, berislam tidak begitu. Berislam tidak begitu. Apa yang memang menjadi hak didudukan sebagaimana mestinya, diberikan sebagaimana mestinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan seseorang kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Itu yang diinginkan oleh Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ya saya memang saya ngajak kita lah. Kita itu memang berislam itu harus dengan kepahaman. Bukan dengan ikut-ikutan, bukan dengan asal-asalan, dengan kepahaman. Membaca, libatkan nalar, libatkan pikiran. Mendengar juga demikian. Nah, ya maaf. Kadang orang-orang belakangan, apalagi nanti yang terlibat dalam memandu umat, ya memang harus ada kehati-hatian. Harus ada kehati-hatian. Banyak kadang hal-hal yang ganjil yang tidak semestinya, tapi itu kayaknya jadi pendirian. Nah ini kan nanti akan berisiko ya, karena kita menggiring, karena kita membawa umat. Hati-hati. Yang ana dengar, telinga ana sendiri dengar sang ustadz mengatakan, kalau ada orang karena tadi malam memang semalaman tidak tidur karena tahajudnya ditambah dengan witir, maka subuhnya lewat, zuhurnya lewat, asarnya lewat, maghribnya lewat, sampai dia menyebut isya-nya pun juga lewat. Nggak apa-apa, nanti diqadha. Di mana dapat landasan, di mana dapat dalil yang seperti ini? Ya saya tidak ragu untuk mengatakan ini yang begini ini ngaco, yang begini ini ngaco yang begini ini. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Udah jelas banget bahwasanya waktu-waktu sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Karena sudah ditetapkan oleh Allah, maka tepatilah. Adapun kemudian nanti dengan kenyataan yang ada di luar keinginan kita, astagfirullahaladzim, tidak dengar azan subuh, padahal bukan berarti karena bergadang, tapi benar-benar entah pengaruh apa, tidak dengar azan subuh, bangun-bangun 6:30. Yang begini ini di luar rekayasa kita, di luar keinginan kita. Mudah-mudahan ma'fu anhu, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Begitu bangun 6:30, bangun langsung ambil air wudu, sholat subuh. Lah kok salat subuhnya 6:30? Bukan keinginan kita. Tapi ya dengan kita sengaja semalaman pilih tidak tidur dengan alasan mau sholat, dengan alasan mau mendapatkan termasuk malam qadar sekalipun, tetap tidak diwadahi di dalam Islam yang begitu itu.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang Arab mengatakan waqis alaihi ghairuhu. Silakan analogikan dengan hal-hal lain. Iya. Kalau saya tidak kerja, saya ngasih makan apa keluarga saya? Betul statement itu? Betul. Tidak salah. Tapi alasan kerja akhirnya orang mengabaikan ibadahnya, mengabaikan sholatnya, menjadi salahlah. Nah, ini kan membuat sesuatu yang memang ya tidak ada keseimbangan. Alasan keduniaan tapi mengabaikan keakhiratan, kan tidak begitu cara berislam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada orang yang justru melebihkan, mengunggulkan ya nanti akhiratnya, melainkan dia pasti adar bidunyahu, dia akan merugikan dunianya. Sebaliknya tidak ada orang yang mengunggulkan dunianya, pasti dia akan adar bi akhiratihi, akan merugikan akhiratnya. Tapi dudukan pahami dengan tepat. Dunia niscaya, tapi dunia yang baik, dunia yang halal. Karena bagaimanapun tidak akan ada akhirat tanpa dunia. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu lahan, dunia itu ladang untuk akhirat. Iya, ladang untuk kita menanam. Dengan kita menanam di dunia, kita akan memetik hasil di akhirat. Itulah yang mestinya memang kita pahami. Ya, tapi ada pihak-pihak yang justru yang penting akhirat, mengabaikan dunia, tidak mendudukan sebagaimana mestinya, ya akhirnya merugikan nanti dunianya untuk keinginan akhirat, padahal tidak semestinya seperti itu. Begitu orang mendudukan sebagaimana mestinya, maka tidak berlaku istilah mengunggulkan akhirat merugikan dunia, atau sebaliknya mengunggulkan dunia merugikan akhirat. Anugerah yang Allah berikan semuanya tidak ada yang dikecualikan, memang untuk kebaikan akhirat, digunakan, dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka nanti kebaikan dari apa yang kita lakukan di dunia, itulah nanti yang dimaksud dengan kita menanam di dunia, hasilnya akan kita petik di akhirat. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya mungkin materi subuh hari ini yang ingin Ana sampaikan, bagaimana membuat keseimbangan at-tawazun di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Seimbang, berikan hak-hak sebagaimana mestinya, hak Allah, hak sesama, hak diri kita. Maka dengan cara yang seperti itu, kita sebenarnya melakukan keseimbangan. Ada hak mata, ada hak perut, ada hak jiwa kita, ada hak rohani kita. Nanti juga ada hak jasmani kita, fisik kita penuhi, kita berikan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan itu berarti kita melakukan keseimbangan. Tidak ada akhirat tanpa dunia. Dunia dimaksudkan adalah dunia yang memang oleh Allah disiapkan sebagai tempat untuk kita menanam nikmat yang sekian banyak Allah berikan. Bagaimana bisa mengantarkan kita pada kenikmatan yang jauh melebihi dari kenikmatan di dunia. Itulah sebenarnya yang
senantiasa kita upayakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.